Balik lagi bersama Black Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Ultimate Martial Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Seng Guan pun menyebut bahwa sebenarnya dalam ujian ini Yi He lah saingan terberatnya. Dalam pikiran Seng Guan, sejak kecil inderanya sangat tajam, dirinya bisa merasakan bahwa Yi He seperti gunung berapi tidur. Di dalamnya ada monster besar. Lalu Seng Guan menyebut bahwa sekarang adalah giliran mereka. Lalu saat ini di arena, pembawa acara pun mengumumkan pertandingan kedua antara Seng Guan dan Yi He. Saat ini pembawa acara pun mengatakan bahwa pertarungan babak ke-8 besar menuju 4 besar dalam ujian bela diri di kota Ancheng sedang berlangsung dengan sengit. Yi He melawan Seng Guan. Kekuatan dari mereka berdua adalah seimbang. Para penonton pun dibuat takjub dengan lonjakan energi yang terjadi di arena. Lalu Seng Guan pun menyebut bahwa hidungnya berdarah. Apakah ini kekuatan dari bloodline Yi He? Seng Guan pun merasa aneh. Yi He bisa langsung merusak sel tubuh lawan. Seng Guan pun kini mulai mengaktifkan salah satu teknik martialnya, hingga memancarkan aura kuning yang sangat pekat. Yi He yang melihat ini menilai, Seng Guan menciptakan semacam pelindung di tubuhnya menggunakan martial energy. Jadi sekarang serangan aura tidak bisa menembus masuk. Sungguh martial teknik yang luar biasa. Orang ini adalah monster yang patut ditaklukkan. Lalu Seng Guan pun menyebut bahwa dirinya akan menunjukkan kepadamu, ilmu bela diri yang telah diwariskan turun-temurun oleh keluarga Seng kami. Dan seketika Seng Guan siap melepaskan teknik Save Will Fist the Peak. Yi He pun tidak menyangka bahwa serangan ini akan sangat cepat. Dan seketika serangan ini mengenai Yi He dengan telak. Pembawa acara pun menyebut bahwa ini sangat luar biasa. Yi He yang sebelumnya dijuluki sebagai One Kick Superman, akhirnya terkena serangan untuk pertama kalinya. Ini menunjukkan betapa kuatnya Save Will Fist milik Seng Guan. Yi He yang terkena pukulan ini pun berusaha menahannya hingga terdorong ke belakang. Namun Seng Guan pun tidak ingin melewatkan kesempatan ini dan mengejar Yi He dengan pukulan berikutnya. Namun kali ini Yi He menahan pukulan ini dengan kedua tangannya. Menurut Yi He serangan Seng Guan bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga mengalirkan martial energi ke tubuhnya dan menghasilkan damage ganda. Lawan-lawan sebelumnya terlalu lemah. Dia belum punya pengalaman melawan petarung yang kuat. Lalu di saat itu Seng Guan mengubah pola serangannya hingga seolah-olah terlihat seperti sebuah ular yang melilit Yi He. Hingga Seng Guan berhasil mencengkram Yi He. Seng Guan pun menyebut bahwa Yi He setengah benar. Dirinya bukan cuma menyuntikkan energinya ke tubuhnya, tapi dirinya juga bisa mengunci martial energi lawannya. Jadi Yi He tidak bisa menggunakan martial tekniknya. Dan dengan cepat Seng Guan melepaskan martial teknik April, hingga membuat Yi He terbang ke udara. Di saat itu Seng Guan pun sudah siap dengan gerakan selanjutnya dan bersiap melepaskan teknik Tiger Pang. Dan memberikan pukulan uppercut kepada Yi He saat di udara. Dan serangan akhir dari Seng Guan adalah martial teknik yaitu Eagle Dive. Seng Guan pun menegaskan bahwa Yi He tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Dan seketika pukulan telak pun kini menghantam Yi He, hingga membuat ledakan di arena karena benturannya. Seng Guan pun tertawa puas karena ini sangat seru menurutnya. Pembawa acara pun kembali mengatakan bahwa rangkaian serangan Seng Guan membuat Yi He tidak bisa melawan sama sekali. Dan saat ini tim medis sudah bersiap di luar arena. Serangan kombinasi Set Will Fist barusan bahkan bisa membuat petarung dia sehampir mati. Sepertinya hasilnya sudah jelas. Di saat pembawa acara ingin mengumumkan pemenangnya, atmosfer arena pun seketika berubah. Seng Guan pun menyadari bahwa ada tekanan energi Yi He tiba-tiba melonjak drastis. Aura yang luar biasa kuat. Yi He pun memuji Seng Guan. Seng Guan memang kuat. Yi He pun seketika mengaktifkan Bloodline Dimora yang memasuki status Awakening. Hingga wujud Seng Yuan ini hampir seluruh tubuhnya diselimuti oleh bentuk Dimora. Yi He pun menyebut sebagai hadiah. Seng Guan adalah orang pertamanya melihat bentuk aslinya ini. Pembawa acara yang kaget pun mengatakan bahwa siswa SMA yang dapat mengaktifkan Magical Base Embodiment akan diterima langsung di Universitas Wadu tanpa ujian. Ini adalah Magical Base Embodiment. Pembawa acara tidak menyangka selain Liu Qingzu si jenius martial art, SMA 1 Anqing memiliki satu lagi jenius dengan bloodline yang kuat. Seng Guan pun seketika nampak panik melihat Magical Base Embodiment ini.
Seng Guan tidak menyangka Awakening Bloodline Yi He bisa mencapai tingkat seperti ini. Di samping itu di saat ini setiap penguji dilengkapi dengan headphone monitor untuk mengawasi peserta. Dan berbagai faktor dalam dan di luar arena. Dan akibat Bloodline Yi He headphone penguji pun berbunyi keras. Hingga nilai nuklir radiation mencapai angka 9.999. Penguji pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Tingkat nuklir radiation melampaui batas. Lalu pembawa acara pun memberitahukan bahwa para penguji setelah melihat Magical Base Embodiment Yi He tampaknya menyadari ada masalah. Mereka pun segera membungkus arena dengan martial energy untuk mencegah kebocoran nuklir. Orang-orang pun tampak bersemangat mengetahui awakening dari Bloodline Yi He. Ini sangat keren menurut mereka. Mereka pun bertanya-tanya Bloodline Monster apakah milik Yi He. Lalu salah seorang dari SMA 1 Anceng mendengar bahwa Yi He membangkitkan Bloodline yang tidak diketahui. Mereka pun merasa aneh, monster sekuat itu bagaimana mungkin tidak diketahui. Melihat kerisauan orang-orang, Yi He pun menilai bahwa tampaknya planet Blue Star tidak memiliki makhluk bernama Dimora. Tidak heran mereka tidak tahu. Lalu di sisi lain Shen Guan kembali mengatakan bahwa dirinya mimisan lagi. Tampaknya perisai martial energinya sudah tidak mampu menahan energi Yi He. Tampaknya dirinya tidak bisa menunggu lebih lama. Segera Shen Guan mengaktifkan Bloodline-nya yaitu Golden Star Demon F. Pembawa acara pun kembali heboh karena ini satu lagi Third Order King Bloodline. Pembawa acara menyebut bahwa ujian tahun ini benar-benar banyak kandidat top. Dan seketika Shen Guan melepaskan teknik martial art pukulan bentuk pertama yaitu Snake Strike. Dan Yi He pun juga tidak ingin kalah dan menggunakan teknik martial art Mountain Arching Fist. Hingga kedua serangan saling beradu. Namun perbedaan kekuatan di sini terlihat jelas hingga tangan Shen Guan terluka parah. Shen Guan pun menyebut jika dirinya tidak segera mengurangi tekanan, seluruh lengannya mungkin sudah hancur. Sebelumnya dirinya begitu sombong dan sekarang dirinya dipermalukan. Lalu Yi He pun menyebut bahwa Shen Guan sudah sangat hebat tapi sayangnya itu tidak mengubah hasil akhir. Kembali pembawa acara mengatakan bahwa pertarungan babak ke-8 besar ujian masuk Anceng di pertandingan kedua menampilkan Third Order King Bloodline di sisi lain. Ada Bloodline monster yang sangat kuat hingga tidak diketahui. Sungguh pemandangan yang langka. Kemudian Shen Guan pun berpikir setelah kebangkitan Bloodline Yi He. Kekuatannya jadi sulit diukur. Dirinya bahkan tidak bisa menahan martial energinya lagi. Sekarang dirinya hanya bisa mundur untuk maju. Lalu Yi He pun cakertika maju dan meminta Shen Guan untuk tidak melamun. Dan Yi He pun memberikan serangan cepatnya. Kembali Shen Guan membalas serangan Yi He menggunakan Snake Strike dan mencengkram salah satu tangan Yi He. Shen Guan pun mengatakan bahwa ini seperti yang dirinya duga. Dirinya tidak bisa menggerakkan Yi He tapi tujuannya adalah mengecoh dan berada di belakang Yi He. Dan seketika Shen Guan melompat dan memberikan serangan terkuatnya dengan Elephant Kick. Di saat Shen Guan mengambil langkah mundur, di saat itu Shen Guan kaget. Yi He nyatanya sengaja menerima serangan tersebut dan tidak bergeming sedikit pun. Yi He pun kini mulai bergerak dan mengatakan bahwa sekarang adalah gilirannya. Di saat Yi He bersiap melepaskan martial art-nya, Yi He pun kaget dan menghentikan langkahnya. Karena Shen Guan seketika bertekuk lutut dan bersujud serta menyebut bahwa Shen Guan menyerah. Hal ini pun membuat Yi He kaget dan bingung. Yi He pun mengatakan bahwa dirinya sudah mempersiapkan semuanya. Tapi Shen Guan menyerang secara diam-diam itu membuatnya merasa tertekan. Namun ini sudah tidak apa-apa. Tetap menyimpan energi itu memang tidak nyaman menurut Yi He. Bagaimanapun menurut aturan setelah satu pihak menyerah, pihak lain tidak berhak menyerang. Segera pembawa acara mengumumkan bahwa pertandingan berakhir. Yi He dari SMA 1 Anceng menang. Orang-orang pun seketika bersorak untuk kemenangan Yi He. Lalu kini di media sosial pertarungan Yi He pun menjadi viral. Bahkan sebuah meme menampilkan Shen Guan saat sebelum pertandingannya mengatakan bahwa dirinya pasti menang. Namun setelah pertandingan Shen Guan meminta maaf karena tidak bisa memaksa Yi He untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Bahkan orang-orang membuat sebuah grup penggemar untuk Yi He. Dengan total 4 grup karena penuh dengan member. Mereka pun yakin tahun ini gelar juara ujian masuk tidak lain adalah milik Yi He. Siapapun termasuk Liu Qingzu atau Zhu Jiao tidak ada yang setara dengan Yi He. Lalu saat ini kepala sekolah King Feng sangat geram karena Luo Xi sudah kalah.
Padahal dirinya menaruh semua harapannya pada Shen Guan. Tapi Shen Guan malah berani menyerah. Kepala sekolah King Feng pun bertanya apakah Shen Guan tahu berapa banyak uang yang mereka keluarkan untuk melatih Shen Guan. Kepala sekolah pun menyebut bahwa Shen Guan pengkhianat. Jangan berharap bisa masuk universitas sebelum melunasi semua uang itu. Shen Guan pun seketika menaruh tangannya di pundak kepala sekolah. Shen Guan pun menyebut bahwa dirinya tidak bisa menerima pukulan itu. Untuk melindungi pondasi tubuhnya dirinya memilih menyerah. Kalau tidak menyerah apa kepala sekolah mau menghadapi pukulan itu untuk dirinya. Mengenai dukungan sekolah terhadap dirinya akan membayarnya perlahan nanti. Tapi kepala sekolah harus tahu. Kepala sekolah tidak bisa mengancam seorang petarung yang lebih kuat dari kepala sekolah. Kepala sekolah pun seketika panik dan membenarkan omongan Shen Guan. Kemudian pembawa acara pun menyebut bahwa setelah pertarungan sengit 4 besar ujian tahun ini telah ditentukan. SMA 1 Ancheng menjadi pemenang terbesar. Menduduki 3 dari 4 posisi 4 besar. Kepala sekolah Ancheng pun sangat puas dengan hasil ini. Dan menyebut bahwa Pak Liu sudah cukup lama bekerja di sekolah ini. Sudah waktunya dinaikkan jabatannya. Guru Yihe pembersorak gembira melihat Yihe menjadi sangat luar biasa. Lalu pembawa acara pun menyebut bahwa selanjutnya mereka mulai dengan undian untuk babak semifinal. Dan saat ini Yihe mengambil nomor urut dan lagi-lagi mendapat angka 1. Dan nyatanya Liu Qingzu juga mendapat angka yang sama dengan Yihe. Dengan ini pembawa acara mengatakan bahwa semifinal pertama adalah duel internal SMA 1 Ancheng. Yihe melawan Liu Qingzu. Orang-orang pun menyebut bahwa mereka sudah lama ingin melihat mereka bertarung. Pertarungan terkuat dalam sejarah ujian masuk Ancheng. Lalu orang-orang pun kini mulai memberikan dukungan kepada peserta unggulan mereka masing-masing. Namun menurut beberapa orang Liu Qingzu lebih unggul. Informasi sejauh ini menunjukkan Liu Qingzu menguasai 2 misterius Royal Martial Art. Itu saja sudah cukup untuk mengalahkan Kai Shaoling dengan 3 Earth level King Bloodline. Liu Qingzu bahkan belum mengungkapkan kekuatan kebangkitan Bloodline 4 terlevel Nether Phoenix. Sementara itu Shen Guan juga memiliki 3 Earth Order King Bloodline. Dan dia masih berhasil memaksa Yihe untuk mengungkapkan Bloodline-nya. Meskipun Bloodline Yihe tampaknya sangat tinggi. Sepertinya itu juga 4 tahun level. Namun tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan Liu Qingzu yang memiliki fondasi martial art yang luar biasa. Orang-orang pun menyebut bahwa itu masuk akal. Kemudian saat ini di lokasi semifinal, Yihe dan Liu Qingzu sudah berdiri di arena. Dan wasit pun sudah bersiap memberi aba-aba. Dan seketika pertandingan pun dimulai. Yihe pun tanpa basa-basi seketika mengeluarkan martial energinya hingga membuat hembusan angin yang sangat kuat. Hingga aura Yihe kini sangat menakutkan. Liu Qingzu pun berharap bahwa Yihe cukup kuat untuk melawannya. Chapter berakhir. Terima kasih buat yang sudah nonton.